tema selanjutnya, wa mujalasatil munibil khasyi'i. Aku pun berwasiat agar duduk bersama ahli taubat yang khusyuk. Duduk bersama ahli taubat yang khusyuk. Dikatakan di sini qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, wa hadza aidan mimma yanbaghi lil muridi al hirsu alaihi. Hal ini juga yang hendaknya bagi seorang murid untuk terus memperjuangkannya, wal ihtimamu bihi, dan memperhatikannya, wa huwa mujalasatu ahlil inabati ilallahi ta'ala, yaitu bermajelis, berinteraksi, bersahabat dengan orang-orang yang ahli inabah, ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sakinina ilaihi, dan tenang bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khasyi'ina lahu, orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muqbilina alaihi, orang-orang yang selalu menghadap, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu in lam yastafid min ilmihim wa kalamihim wa isyaratihim istafatta min halihim wa hadihim wa samtihim. Karena sesungguhnya jika engkau tidak bisa mengambil faedah dari ilmu mereka, ya, dari ilmu mereka, wa kalamihim, tidak bisa mengambil faedah dari perkataan mereka, tidak bisa mengambil faedah dari isyarat-isyarat mereka, sesungguhnya engkau dapat mengambil faedah dari halihim, kondisi mereka. Kondisi apa mereka? Orang-orang yang taubat. Wahadihim, dan hidayah mereka. Wasamtihim, dan sifat-sifat mereka. Di sini Al-Imam Al-Ghazali yang kita pernah kaji Bidayatul Hidayah sebelum ini, itu apa orang tua Imam Al-Ghazali itu seorang ulama? Bukan. Orang tua Imam Al-Ghazali itu merajut pakaian dari wol itu, tukang jahit, sederhana. Akan tetapi beliau, orang tuanya ini cinta kepada para ulama, datang ke majelis-majelisnya para ulama, berkhidmah kepada para ulama. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan taufik hidayah dan juga petunjuk dari Allah adalah berkhidmah, cinta kepada para ulama, berkhidmah kepada para ulama. Ini orang tuanya Imam Al-Ghazali. Jadi berharap sang anak nanti jadi seperti orang yang dicintai ayahnya. Coba melihat hal-hal orang yang seperti ini. Kita tidak bisa melihat, kalau tidak bisa mengambil ilmu darinya, tidak mengambil manfaat dari perkataannya, isyarat-isyaratnya, setidaknya kita melihat kondisi orang tersebut. Kondisi orang tersebut mengajak kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasamtihim, samtun di sini artinya sifat, sifat-sifatnya. Jadi bisa mengambil faedah dari sifat yang dimiliki oleh hamba yang khusyuk tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita meremehkan hal-hal yang kecil. Contoh, di dalam Sahih Bukhari ada wanita tua yang kerjanya itu nyapu masjid. Nyapu masjid, membersihkan masjid. Karena wanita ini bukan orang yang tinggi derajatnya, sehingga meninggal, tidak ada yang memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah disolatkan, dia sudah dimakamkan. Rasulullah bertanya, kemana ibu-ibu yang biasanya nyapu itu? Sudah meninggal Rasulullah, sudah kami solatkan, sudah kami kubur. Kenapa nggak ngasih tahu saya? Kenapa tidak memberitahu saya, kata Rasulullah?
Dan itu wajah Rasulullah tidak suka. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah datang ke makam ibu tersebut, kemudian sholat jenazah. Coba, didatangi oleh Rasulullah, disolatkan. Artinya apa? Artinya ibu tadi itu derajatnya tinggi sekali, meskipun di hadapan manusia itu kecil. Buktinya apa? Rasulullah mencarinya. Rasulullah tidak suka karena tidak diberitahu ketika beliau meninggal. Didatangi makamnya, kemudian Rasulullah menyolatkannya. Rasulullah menyolatkannya. Artinya apa? Derajatnya tinggi. Ini Rasulullah ingin menunjukkan kondisi orang tersebut, posisi orang tersebut, derajat orang tersebut. Ini namanya hal. Hal itu kondisi, tapi kondisi batin. Sehingga ketika melihat orang yang khusyuk, taubat, kita bisa dapat melihat orang itu. Melihat kondisinya saja sudah mengajak kita untuk bertawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan beda antara orang yang khusyuk dengan yang pura-pura khusyuk, itu beda. Khusyuk dan pura-pura khusyuk itu beda. Nah, sekarang kita berinteraksi dengan orang yang khusyuk, sehingga kondisi kekhusyuannya itu dapat mengantarkan kita tanpa kita nggak mendengarkan perkataannya, tapi melihat keadaannya saja sudah membawa kita. Sayyidina Umar meninggal bagaimana? Sayyidina Utsman meninggal bagaimana? Sayyidina Ali meninggal bagaimana? Ketika dicabut itu pisau panah, itu kapan? Ketika apa? Ketika sholat. Artinya kan khusyuk, nggak butuh bius. Kita sampai seperti itu. Kita kadang juga ada kecoa gitu lewat, kan kita bingung ketika sholat. Atau ada nyamuk menggigit, itu baru nyamuk, bukan panah. Terus kita mau berjuangnya di mana? Mau berjuang jihad, digigit nyamuk ketika sholat, sakit loh. Masih mukul-mukul begini. Lo mau jihad, kena peluru, terus pelurunya nggak tembus gitu. Ketika sholat digigit nyamuk saja tembus, apalagi kena peluru di luar sholat lagi. Maka di sini kehusyuan. Semakin kita membaca, melihat, berinteraksi dengan orang-orang yang seperti ini, kita akan merasakan itu. Jadi sifatnya saja sudah akan mengantarkan kita, mengajak kita sepertinya masuk ke dunia lain. Ke dunia lain, yaitu dunia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, biqaulihi, dalam sabdanya, matsalul jalisis salih mithlul attar. Permisalan dari teman duduk yang saleh itu seperti al-attar. Al-attar di sini artinya tukang minyak wangi, penjual minyak minyak wangi. Im lam yanal kaminhu asabaka min rihihi. Jika kamu tidak mendapatkan minyak wanginya dari penjual minyak wangi itu, asabaka min rihihi, minimal kamu kena percikan bau minyak wanginya. Jadi baunya itu nempel. Berinteraksi dengan orang soleh, kita kecipratan solehnya, atau minimal dianggap soleh lah. Temenan sama siapa? Oh, sama itu. Minimal kita dianggap soleh. Wa mathalu jalisis su mislul haddad. Permisalan dari teman duduk yang buruk itu seperti al-haddad. Al-haddad ini pandai besi. In lam tusibaka naruhu asabaka syararuhu. Pandai besi itu menggunakan api. Kalau kamu nggak kena kepercikan apinya, minimal kamu kena bau hangusnya.
bau gosong. Ini adalah teman yang soleh. Warawahu Abu Ya'la, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la bisanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas qala, beliau berkata, kila, dikatakan, ya Rasulullah, ayyu julasaina khairun, wahai Rasulullah, teman duduk yang bagaimana itu yang baik? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man dzakkarakumullah ru'yatuhu, yaitu teman duduk yang dengan melihatnya saja akan mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melihat saja, melihat orang itu sudah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini maksudnya melihat ke wajah para ulama itu ibadah, itu maksudnya ini. Jadi bukan melihat ulama dilihatin aja, itu bukan. Karena melihat kepada orang yang soleh akan mengingatkan kepada Tuhannya orang soleh ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, dan perkataannya menambah ilmumu. Ketika orang ini berkata, menyampaikan sesuatu, akan menambah ilmu, akan menambah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Menjawab itu sedikit, tapi isinya banyak. Isinya banyak. Kalau tidak perlu, tidak dijawab oleh Rasulullah. Kalau tidak perlu, tidak dijawab. Contohnya ini, sering kita ceritakan. Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali seorang pun dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali setelah sampai di kawasan Bani Quraidah. Sahabat ada yang perhitungan, ini kalau kita berangkat sampai sana maghrib, nggak bisa sholat asar di sana. Akhirnya sholatnya di perjalanan, di atas kendaraannya, di atas tunggangannya. Sahabat lain, oh enggak, saya harus segera mungkin nyampe sebelum maghrib, karena Rasulullah memerintahkan sholat asar di sana. Akhirnya dia mempercepat tunggangannya sampai di sana sebelum maghrib. Akhirnya sholat asar di sana. Sampai di sana, sahabat yang sholat asar di Bani Quraidah itu protes ke Rasulullah. Rasulullah, itu loh sahabat itu gimana ini? Engkau kan memerintahkan sholat asar di Bani Quraidah, mereka malah sholat di kendaraannya. Apa Rasulullah menjawab? Rasulullah tidak menjawab, hanya disenyumin oleh Rasulullah. Rasulullah senyum kemudian ditinggal. Apa artinya? Kalau kita mungkin sahabatnya sekarang, kita akan saling menyesatkan satu sama lain. Oh itu gak nurut itu sama Rasulullah, sholatnya nggak di Bani Quraidah, kan begitu. Tapi karena Rasulullah mendiamkan, artinya apa? Kalau sudah didiamkan oleh Rasulullah, dua-duanya benar. Yang salah, yang nggak sholat. Yang salah yang tidak sholat. Ini dua-duanya dibiarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mungkin membiarkan kemungkaran. Oh itu salah, itu tidak sesuai tuntunanku. Tidak mungkin Rasulullah membiarkan. Maka tidak dijawab oleh Rasulullah, sahabat faham. Jadi diamnya Rasulullah memiliki makna. Kalau kita banyak berbicara nggak ada maknanya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memiliki teman itu, kalau temannya baik, kita akan minimal dipandang baik. Itu minimal dianggap baik karena berteman dengan orang baik. Kalau berteman dengan orang buruk, itu paling selamat, kita hanya dianggap buruk kalau nggak jadi buruk beneran. Tadi dimisalkan dengan apa? Berteman dengan pandai besi, kalau tidak kena percikan apinya artinya kebakar.
melukai, ya minimal kena bau angusnya. Berbeda dengan berteman dengan penjual minyak wangi. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, wahai Rasulullah, julasa khair itu apa? Yang mengingatkan kepada Allah dan menambah ilmu dari perkataannya. Wa dzakkarakum fil akhirati amaluhu, dan mengingatkan kepada akhirat amal perbuatannya. Jadi amal perbuatannya mengingatkan kita kepada akhirat. Ini banyak ada perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi Isa. Ada juga yang menisbatkan kepada Sayyidina Ali. Bahwa apa? Bahwa lucu manusia sekarang ini. Dia tahu bahwa ada neraka tapi dia masih bisa tertawa. Kita kan semuanya yakin bahwa ada neraka. Kok kita masih bisa tertawa terbahak-bahak? Itu lucu sekali. Kan, maka ini amal perbuatan orang yang soleh itu mengajak kita untuk terus ingat kepada akhirat. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Athaillah fil Hikam. Dan dalam hal ini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya. Ini kitab Al-Hikam ini juga bagus sekali untuk dibahas dan untuk dikaji. La tashab man lam yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan berkawan dengan orang yang keadaannya tidak dapat membangkitkan semangatmu terhadap dirimu, dan perkataannya tidak membimbing dirimu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah bersahabat dengan orang yang seperti itu. Fal faidatu minal mujalasati hiya al istifadatu wal intifa'u bima ya'udu 'alal mar'i bis salahi fi dinihi wa umuri ma'adihi wa akhiratihi. Maka faedah dari bermajlis dengan orang-orang soleh ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberikan manfaat yang seluruhnya akan mengantarkan seseorang kepada kesalehan di dalam agamanya dan kesalehan kepada perkara-perkara akhiratnya dan kepada tempat ia kembali kelak, yaitu setelah dunia ini. Fa in lam takun ala hadzal minwal fala faidata fiha mutlaqah. Jika majelis tersebut, interaksi kita, persahabatan, pertemanan kita tidak kembali kepada hal-hal tadi, maka tidak ada faedah di dalamnya. Tidak ada faedah dalam persahabatan dan pertemanan tersebut. Bal ta'udu ala sahibihi bid-dharar. Akan tetapi justru akan kembali kepada sahabatnya suatu keburukan al-azim, yang besar, fi dinihi, dalam perkara agamanya, kama huwa musyahad, sebagaimana yang kita saksikan. Artinya sebagaimana yang kita saksikan ini apa? Ya kita lihat di sekitar kita. Kita lihat di sekitar kita. Yang berteman dengan siapa, dia akan jadi siapa. Berinteraksi dengan siapa, dia akan jadi siapa. Maka harus memilih sahabat ketika kita hidup. Maka kita harus membuat komunitas. Komunitas itu di mana dibangunnya? Ya di masjid ini. Di masjid ini kita bangun komunitas. Komunitas apa? Komunitas yang akan mengantarkan kita kepada kesolehan. Di sini ada tahsin, di sini ada ngaji, di sini ada sholat. Sesekali diadakan sholat hajat bareng-bareng. Siapa tahu belum ada yang tahu bagaimana sholat hajat. Sekali-kali diadakan sholat tasbih. Sekali-kali diadakan sholat apa, ibadah apa, bareng-bareng agar kita tahu, minimal kita melaksanakan sunnah itu sekali seumur hidup kita. Sekali seumur hidup kita. Jadi dibuat komunitas-komunitas seperti ini, sehingga melahirkan ketakwaan. Minimal sudah pernah apa? Wah, ada sholat hajat di Masjid Qaryah Thayyibah bareng siapa dengan ustadz ini.
Diajarkan apa itu salat hajat, apa itu ini, bagaimana tata caranya. Setelah itu kita ada hajat tertentu yang mendesak, kita sudah tahu tata cara salatnya. Kita salat sendiri di rumah. Kita ajak keluarga kita. Salat tasbih, salat gerhana sudah pernah kita lakukan. Itu semuanya bagaimana kita bisa tahu itu? Karena kita berinteraksi di masjid ini, di rumah Allah ini, sehingga kita tahu. Setelah, oh iya saya pernah melakukan itu di sini. Oh saya pernah itu. Itu semuanya adalah percikan-percikan tadi. Percikan-percikan tadi yaitu kesolehan. Sedangkan kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang nggak tahu, itu banyak tempat-tempat yang semuanya memang bukan tempat yang baik, maka semuanya bukan orang baik. Bukan orang baik. Itu akan terus menjamur seperti itu. Maka sekarang kita tergantung kita akan membumikan kebaikan atau membumikan keburukan. Kita akan menjadi MLM kebaikan atau MLM keburukan. Kita akan menjadi perantara kebaikan atau kita akan menjadi perantara keburukan. Maka itu tergantung kita berinteraksi dengan siapa. Fama aflaha man aflaha illa bimusahabati man aflaha. Maka tidak ada orang yang selamat, beruntung, sukses, kecuali ketika dia berinteraksi, bersahabat dengan orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang selamat juga. Maka para sahabat bisa seperti itu karena mereka bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tabiin, orang-orang soleh dari para tabiin, kenapa bisa selamat? Karena berinteraksi dengan para sahabat. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Jadi tadi mengikuti sunnah itu dengan mengikuti para ulama. Mengikuti para ulama tidak akan bisa kecuali berinteraksi dengan orang-orang soleh. Jadi kesolehan itu jangan dimonopoli, ya. Oh kalau nggak sama saya nggak soleh gitu kan. Jangan seperti itu. Kita harus semuanya bareng-bareng. Ini cucu beliau ini ketika berdoa, ketika khataman Bukhari kemarin, itu doanya apa? Ya Allah, masukkan surga orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang tidak soleh. Ini ada seorang wali sedang berjalan rekreasi lah di pinggir pantai, kemudian bersama murid-muridnya. Murid-muridnya melihat ada kumpulan orang yang sedang mabuk-mabukan. Murid-muridnya itu marah karena tahu ini orang soleh gurunya. Wahai guruku, doakan agar mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban gurunya? Angkat tangan, doa kita sekarang. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Itu doa gurunya. Sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakanlah mereka di akhirat. Muridnya marah, kok bisa seperti itu? Coba kamu pikir, mungkin gak mereka bahagia di akhirat? Tidak mungkin kalau tidak mereka akan menjadi orang soleh. Ternyata setelah didoakan seperti itu, beberapa hari setelah itu mereka semuanya taubat dan menjadi orang soleh. Ini baru umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Mendoakan orang yang baik dan orang yang tidak baik, mengajak masuk surga orang yang baik dan orang yang tidak baik, menjadi makelar kebaikan, perantara kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya ini hamba-hambanya yang soleh dan menjadi sebab dari kesolehan hamba-hamba Allah yang lainnya. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.